wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan Radit untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akan mengabsen kalian dulu ya. Ahmad Jamil, Ahmad Zaini, Alfiah Ulfa, Ian Hidayat, Kelvin Sopatudin. Izin Pak. Kelvin izin kemana? Dispen Pak. Jambore. Dispen Jambore. Kemudian Muhammad Saswan, izin ke Bati-Bati. Raditya Budi Setiawan, Izin Pak. Samsiatun Nur Khalisa, Yusuf Maulana Ibrahim Indro. Ya baik, kita akan belajar apa pada hari ini? Ya, lingkaran. Seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari lingkaran. Silakan keluarkan peralatan kalian, jangka, busur, buku paket. Sudah. Nah, baik. Lingkaran ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu di tingkat sebelumnya di SMP dan SD ya tentunya. Nah, sekarang di SMA kita ketemu lagi dengan materi lingkaran. Namun materinya ini merupakan materi lanjutan dari materi lingkaran sebelumnya yang kalian terima waktu SD dan SMP. Nah, ada yang tahu elemen lingkaran itu apa saja? Diameter, ya. Jari-jari, titik pusat, apa lagi? Busur, sudut pusat, sudut keliling, ya. Ada lagi yang lain? Tali busur. Ada lagi yang lain? Nah, diameter sudah disebutkan. Nah, ini di slide kan sudah terlihat. Ada beberapa elemen lingkaran. Nah, yang pertama yaitu diameter. Kemudian jari-jari lingkaran. Nah, kemudian yang di tengah ini ada busur. Busur dengan tali busur ini bedanya apa? Ada yang tahu? Perbedaan busur dan tali busur. Kalau busur melengkung, kalau tali busur lurus. Nah, kemudian di antara busur dan tali busur ini ada apa namanya? Tembereng. Nah, ada tembereng. Kemudian di sini ada titik pusat. Nah, kemudian di antara ini ada bagian, ada daerah yang dibatasi oleh titik pusat, jari-jari, dan busur. Namanya? Nah, namanya juring. Nah, yang gambar sebelah kanan ini ada apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan dari titik pusat tegak lurus ke tali busur di depan sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Nah, baik, sekarang saya persilakan kalian untuk membentuk kelompok seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, dipersilakan. Kursinya keluarkan.
Sudah terbentuk ya kelompoknya. Sudah. Ini akan saya bagi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, di tempat kalian sudah saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Nah, di layar juga ada saya tampilkan lembar kerja siswa. Untuk masalah yang pertama, nah ini silakan kerjakan. Sudut AOB disebut sebagai sudut pusat dan sudut ACB disebut sudut keliling. Buktikan bahwa sudut AOB 2 kali sudut ACB. Ya, silakan kerjakan. Busurnya mana? Oh iya. Ya, sekarang diskusikan ini. Ya. Nah, ini membuktikannya dengan diukur menggunakan busur. Nah, silakan diukur kerjasama. Ini masalah yang berapa? Itu masalah yang satu. Masalah satu aja. Sudah diukur pakai busur. Ya, sudah ketemu 90. Diukur pakai busur. Ya, jadi sudah membuktikan sudut AOB 2 kali. Sudah terbukti lah. Iya, Pak. 2 kalinya. Sudut ACB berapa? ACB Besarnya 45. 45. Kemudian sudut AOB-nya. Nah, sekarang 2 kalinya 45 berapa? Oh, ya, berarti terbukti ya. Ya, bagus. Ya, baik. Sudah selesai pekerjaannya? Ya, saya minta untuk masalah yang pertama, kelompoknya Nadine untuk mempresentasikan ke depan. Ya, dipersilakan kelompok Nadine, perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab masalah pertama yang ada di LKPD kita. Jadi gimana sih cara membuktikan bahwa sudut AOB ini 2 kali sudut ACB? Jadi pertama-tama kita ukur dulu menggunakan busur. Di sini ada busur yang sama ya, seperti gambar. Yang ini adalah kita ukur dulu sudut AOB-nya. Saat kita ukur,
sudut AOB ini ternyata 90 derajat. Dari A ke titik pusat dan B 90 derajat. Lalu kita ukur sudut ACB. Setelah diukur menggunakan busur, terbukti bahwa sudut A, C, dan B itu setengahnya sudut AOB. Jadi bisa didefinisikan bahwa sudut ACB 2 kalinya sudut AOB. Itu dia penyelesaian masalah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Nadine. Ya, bagus sekali ya kelompok Nadine memberikan presentasinya. Jadi setelah diukur dengan busur, ternyata memang benar bahwa sudut AOB itu setengahnya dari sudut ACB, atau sudut AOB itu 2 kalinya ACB maksud saya ya. Sedangkan sudut ACB setengahnya dari AOB. Nah, sehingga bisa kita simpulkan sudut AOB ini tadi sudut apa namanya? Sudut pusat. Sedangkan sudut ACB sudut apa? Nah, sudut keliling. Nah, sehingga sudut pusat itu 2 kalinya sudut, atau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Ya, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke masalah kedua. Masalah kedua, silakan kelompoknya Jamil untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Jadi pertanyaannya di sini, berdasarkan gambar di samping, sudut keliling PRQ di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan penjelasan. Jadi menurut pendapat kelompok saya, sudut PRQ merupakan sudut siku-siku karena diameternya 180 derajat. Terus sudut PRQ berhadapan dengan sudut yang sama dengan sudut diameter, yang dimana sudutnya merupakan setengah dari sudut diameter, yaitu 90 derajat yang membentuk siku-siku. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Jamil. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan kelompoknya Jamil? Tidak. Jadi setuju semuanya ya? Buktinya apa bahwa sudut PRQ ini siku-siku? Jadi benar sekali apa yang disampaikan Jamil tadi. Sudut PRQ dan sudut POQ ini sama-sama menghadap busur yang sama. Nah, busur PQ. Sedangkan POQ ini adalah diameter atau sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Karena menghadap busur yang sama, sehingga sudut PRQ ini sudut keliling setengahnya dari 180 derajat. Besarnya berapa setengahnya 180 derajat? Iya, 90 derajat. Sedangkan kita tahu bahwa sudut 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Ya, jadi benar ini. Penjelasannya seperti itu. Benar bahwa sudut PRQ adalah sudut siku-siku. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD tadi masing-masing kelompok ya, dan sudah ada yang mempresentasikan ke depan. Nah, selanjutnya silakan masih berkelompok, kalian kerjakan latihan 1.2. Maksud saya latihan 2.1. Halaman 57 sampai 58, nomor 1, 2, dan 3.
digambar. Jangka bawah. Nah. Digambar pakai jangka. Ya, tadi sudah kita kerjakan bersama latihan 2.1 dan dari situ kalian tentunya sudah mengetahui bagaimana hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Alfia Ulfa. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, beta sama dengan 2 kali theta. Iya, tepuk tangan untuk Alfia Ulfa. Ya, jadi kesimpulannya sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau sudut keliling sama dengan setengahnya sudut pusat. Nah, untuk pekerjaan rumah nanti kalian bisa kerjakan soal selanjutnya halaman 58 nomor 4 ya. Nah, dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.